Aska mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar. Hatinya teriris kala terbayang akan Mira. Wanita cantik itu seolah berbaring di ranjang dan menatapnya sayu. Perempuan itu masihlah suci, sebelum ia rusak. Entah kenapa, rasanya begitu menyakitkan. Di saat ia menyadari kehadiran wanita itu begitu berarti, semua telah pergi. Aska membuka pintu lemari. Baju-baju wanita itu masih tertata rapi, termasuk gaun-gaun mahal yang ia belikan untuknya. Matanya melirik pada tas-tas branded yang juga ia belikan khusus untuknya. Sepatu rancangan desainer sepatu ternama juga teronggok begitu saja. Apa arti semua ini jika orang yang mengenakannya tak ada lagi di sisi? Aska menghembuskan nafas putus asa lalu duduk di tepi ranjang. Ekor matanya kembali bergerak, kali ini menyasar pada laci nakas di sebelah ranjang. Ditariknya satu laci itu dan ia mengambil dua benda, secari kertas dan kotak cincin. Tak bosan ia baca surat itu berulang dan lagi-lagi, sorot matanya nanar menelisik kotak cincin di hadapannya. Cincin bertahta berlian itu bernilai fantastis, dan Mira mengembalikannya begitu saja. Ia menyadari wanita bermata indah itu tak tertarik pada uangnya, tapi benar-benar mencintainya. Saat ia meyakini bahwa ia juga memiliki perasaan yang sama dengan yang dirasakan sang wanita, semua sudah terlambat. Entah harus kemana lagi ia mencari jejak Mira. Hatinya terasa gersang dan mendadak ia merasa asing dalam tempat tinggalnya sendiri. Apa arti sebuah rumah jika seseorang yang menjadi alasannya untuk pulang lebih cepat kini menghilang? Hanya sunyi yang menjadi teman. Ia rindu suara spatula yang berdenting dan menciptakan suara khas kala berbenturan dengan wajan. Tak ada lagi yang memasak. Ia rindu aroma parfum Mira yang begitu menenangkan. Ia rindu suara wanita itu kala memanggil namanya untuk makan bersama. Ia rindu senyum di wajah itu kendati duka masih membalut. Ia rindu sorot mata pasrah Mira setiap kali bercinta, tapi mata itu seolah bicara bahwa ada cinta yang tengah membara. Ia rindu desahan-desahan kecil yang terlontar dari bibir Mira, dan rasa manis setiap kali bercumbu yang membuatnya tak bosan menjejakkan kecupan di bibir ranum itu. Ia rindu detak jantung Mira yang teratur kala wanita itu terpejam. Ia rindu sentuhan lembut jari-jari Mira yang menelusuri dada bidangnya ketika gadis itu menyandarkan kepala di pundaknya. Ia rindu semua tentang Mira. Sangat rindu. Aska sudah mencoba mendesak Gavin untuk memberitahu alamat baru Mira. Tapi untuk kesekian kali, Gavin menegaskan bahwa ia tak tahu alamat Mira sekarang. Aska pikir Gavin sebenarnya tahu, tapi ternyata dugaannya salah. Mira benar-benar melenyapkan jejaknya. Aska memutuskan kembali ke nightclub. Ia ingin kembali mencari tahu tentang jejak Mira. Ia tak bisa lagi menahan kerinduannya. Ia ingin menemukan Mira secepatnya. Setiba di klub, laki-laki itu mendekat pada salah seorang karyawati yang tengah menemani salah seorang pengunjung minum. Ia pernah melihat Mira berbincang dengan perempuan itu. "Permisi, apa kamu tahu di mana Mira?" Karyawati itu melirik Aska dengan dahi berkerut. "Maaf, saya tidak tahu. Kemarin Anda sudah menanyakan alamat Mira. Sekarang bertanya lagi. Saya benar-benar tidak tahu." Aska tak bisa mempercayai gadis itu 100%. "Jangan bohong, kamu pasti tahu kan?" Aska tak habis pikir kenapa tak ada satupun orang di nightclub yang mengetahui keberadaan Mira. "Saya sudah bilang kalau saya tidak tahu." Sang perempuan meninggikan suaranya dan mulai jengah. Aska lagi-lagi frustasi. Ia tak tahu lagi harus mencari kemana. Ia habiskan malam itu dengan minum beberapa gelas, berharap bisa sedikit mengusir keresahannya. Seorang karyawati yang lain merasa kasihan melihat kondisi Aska. Jika saja ia tak terlanjur berjanji pada Mira untuk merahasiakan alamatnya, tentu ia ingin membantu Aska. Karyawati bernama Lulu itu mengirim pesan WhatsApp pada sahabatnya dan menceritakan keadaan Aska saat ini. Malam terasa dingin. Mira yang baru tiba di Purwokerto kemarin tak jua dapat memejamkan mata. Ia melirik sang nenek yang tidur di sebelahnya. Ia menempati satu kamar bersama neneknya, adik dari neneknya. Mira bersyukur pihak pondok mau menerimanya untuk bekerja di bagian dapur. Semua pengurus pondok tinggal di kamar khusus yang terpisah dari kamar para santri, kecuali tukang masak yang tinggal di dekat pondok. Biasanya pulang ke rumahnya masing-masing seusai bekerja.
Pondok pesantren tersebut memiliki 2 gedung utama. Satu untuk santri perempuan, satunya lagi untuk santri laki-laki. Ada pagar tembok yang memisahkan keduanya. Dapur utama ada 1 dan berukuran luas. Makanan yang dikonsumsi santri perempuan maupun laki-laki dimasak bersama oleh para tukang masak. Karena itu pondok membutuhkan tambahan tenaga. Mira mengusap perutnya. Hingga detik ini, ia belum bercerita apapun tentang kehamilannya, baik pada sang nenek maupun pemilik pondok. Ia takut juga malu. Saat pertama kali menginjakan kaki di pondok, ia merasa seperti orang yang hina, paling buruk, dan tak pantas berada di tengah para perempuan yang menutup auratnya dengan baik. Pakaian mereka panjang dengan kerudung panjang menutup dada. Ia yang tak mengenakan jilbab merasa dirinya seolah tak berpakaian. Pemilik pondok menerimanya karena ia cucu dari Nenek Wati. Pada pemilik pondok, Wati berujar jika nanti dirinya berhenti bekerja, maka Mira yang akan menggantikannya. Ada satu syarat yang diajukan pondok. Mira harus mau berjilbab. Mira menyanggupi meski ia bingung karena belum memiliki baju dan kerudung yang cukup. Namun pondok memberinya beberapa pakaian muslimah yang masih layak pakai. Satu pesan WhatsApp membuyarkan renungannya. Diambilnya ponsel yang ia letakkan di atas meja. Tukang masak di dapur pondok diperbolehkan untuk tetap memegang ponsel. Jika sedang bekerja dan mengaji, ponsel harus disimpan. Setiap malam, mereka ikut mengaji bersama para santri. Hatinya bergetar saat membaca pesan panjang dari Lulu. "Mir, Aska datang lagi ke klub, nyariin lo. Gue kasihan liatnya. Dia minum-minum lagi, bener-bener kayak orang frustasi. Apa nggak sebaiknya lo kasih dia kesempatan? Kalau ada laki-laki mau tanggung jawab, jangan disia-siain, Mir. Zaman gini tuh susah nyari laki yang mau tanggung jawab. Nggak enak besarin anak sendirian. Gue udah ngalamin. Tapi emang itu pilihan terbaik buat gue dan anak gue. Karena mantan laki gue berengsek dan gak tanggung jawab. Sedang Aska, lo belum dinikahi aja udah dinafkahi. Sampai biaya pengobatan almarhumah ibu lo juga dia yang biayain. Lo dibeliin macem-macem dan dia gak pernah main tangan sama lo. Lo cerita, lo nampar dia sedang dia gak balas apa-apa. Ya meski dia pernah ngomong kasar juga, tapi itu juga karena lagi emosi. Dan meski awalnya dia ngelakuin semua itu karena dapat imbalan tubuh lo, tapi yang gue lihat sekarang, kayaknya dia benar-benar cinta sama lo. Kalau dia emang mau nyari enaknya doang, dia gak akan nyari lo setelah tahu lo hamil. Malah dia happy karena gak perlu tanggung jawab sama lo dan bisa nyari wanita lain buat seneng-seneng. Tapi nyatanya dia nyariin lo, Mir. Dia gak seneng-seneng sama perempuan di sini. Cuma minum aja. Pikirkan baik-baik, Mir. Anak lo juga berhak kenal bapaknya. Mira termangu. Apa benar Aska mencintainya? Namun ia tak mau jatuh kedua kali. Ia tak mau dinikahi hanya karena paksaan untuk bertanggung jawab atau hanya karena kasihan semata. Diusapnya perut itu kembali. Di tempat ini, ia ingin membuka lembaran baru dan memperbaiki diri. Meski ia masih dikuasai rasa takut untuk berterus terang. Melihat ketatnya aturan pondok, ia takut jika pihak pondok mengetahui akan kehamilannya. Ia akan ditolak untuk bekerja dan tinggal di pondok. Mira berusaha memejamkan matanya. Sebelumnya neneknya memberitahu bahwa setiap sepertiga malam terakhir, semua penghuni pondok harus bangun dan sholat tahajud. Seusai sholat, para tukang masak sudah harus siap di dapur untuk memasak. Dalam tidurnya, Mira bermimpi bayinya telah lahir. Selama proses melahirkan itu ada satu tangan pria yang begitu kokoh menggenggamnya. Namun tak jelas bagaimana wajahnya. Dalam mimpi, ia tersenyum bahagia dengan bayi dan seorang laki-laki yang entah siapa. Kebahagiaan yang begitu kontras dengan apa yang ia hadapi di dunia nyata. Suasana dapur begitu sibuk dan riuh di sana-sini. Jumlah tukang masak ada 8 orang, dan masing-masing memiliki tugas yang harus dikerjakan segera agar selesai tepat waktu. Mira mendapat bagian memasak oseng kacang panjang. Makanan yang disajikan pondok bisa dibilang terjamin baik dari segi kebersihan maupun nutrisinya. Banyak orang tua mempercayakan anak-anak mereka untuk tinggal dan menimba ilmu di pondok, karena selain bisa mendalami ajaran agama, juga tak khawatir untuk soal makanan. Saat sedang sibuk-sibuknya masak, ada seorang ustadz muda yang datang untuk mengingatkan para tukang masak bahwa waktu sarapan sebentar lagi tiba. "Maaf ibu-ibu, sebentar lagi waktu sarapan. Dari tadi belum ada satupun masakan yang siap." Sang ustadz bicara dengan ramah. "Nggih ustadz, ini sudah ada yang matang,
Nanti akan segera disiapkan, balas seorang ibu bernama Marni. Ibu ini tidak tinggal di pondok karena rumahnya dekat dengan pondok. Ia datang ke pondok pagi-pagi buta. Hanya ada 2 tukang masak yang masih lajang, termasuk Mira. Ustadz muda itu menyadari ada tukang masak baru dan ia belum mengetahuinya. "Sepertinya ada petugas dapur baru ya?" tanya sang ustadz. Mira mematikan kompor karena masakannya sudah matang. Ia menoleh sang ustadz tapi menunduk kembali karena sungkan. Wajah sang ustadz begitu bening, tampan, dan bersinar. Auranya begitu cerah. "Nggih ustadz, namanya Mira, cucu saya, datang dari Bandung." Wati tersenyum pada Mira. Mira menundukkan kepalanya pada sang ustadz. Laki-laki yang biasa dipanggil Ustadz Arham itu balas mengangguk. Ia tak mau memandangi wanita cantik di hadapannya. Segera ia alihkan ke arah lain. Entah kenapa baru melihat sekilas tukang masak baru itu, Arham merasa grogi. Setelah sang ustadz berlalu dari dapur, rasa mual tiba-tiba menyerang Mira. Kehamilan ini membuat Mira seringkali merasa mual. Ia segera melangkah menuju kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya. Ibu-ibu yang tengah memasak bertanya-tanya dalam hati. Ada apa gerangan dengan Mira? Apa sekadar tak enak badan atau... Entah kenapa, ada kecurigaan terendap di benak Wati, bahwa cucunya bukan cuma sekadar tak enak badan. Ia sudah mencurigainya sejak semalam. Sebelum beranjak tidur, Mira bolak-balik muntah, dan badannya sedikit melar dari yang terakhir ia lihat di pemakaman ibunya. Terkadang perempuan memiliki insting yang kuat.